Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ananda Perdana dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perubahan dan keberlanjutan. Manusia pada dasarnya pasti mengalami perubahan. Perubahan ini sifatnya direncanakan. Kita bisa melakukan berbagai hal seperti pandai memasak, bermain bola, bermain kasti, berjalan, berbicara, dan yang lainnya. Ini semuanya dilakukan dalam sebuah rencana yang nantinya akan kita pelajari sampai kita bisa dan menjadi ahlinya. Inilah yang dinamakan keberlanjutan. Keberlanjutan ini tidak akan selesai bahasa kasarnya. Untuk ahli dalam suatu bidang, kita akan perlu selalu berlatih terus-menerus. Bahkan jika kita sudah menjadi ahlinya, kita pun akan tetap berlatih. Nah, dari gambaran ini telah terbayangkan apa makna dari perubahan dan keberlanjutan. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan rincinya. Yang pertama ada perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Faktor-faktor dari perubahan ini ada internal dan eksternal. Yang pertama internal, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, pertemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Yang kedua eksternal, yaitu lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Lalu ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong seperti orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat terbuka, sistem pendidikan formal yang maju, dan yang penghambatnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, anggapan masyarakat yang tradisional, dan kurangnya hubungan antar masyarakat. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang bisa berdiri sendiri atau bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang akan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Contohnya seperti kasus korupsi, nepotisme atau KKN yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN dari periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari KKN dari masa Orde Lama, dan begitu juga seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Kembali kita tarik ke faktor internal dari terjadinya perubahan, yaitu pemberontakan masyarakat atau revolusi dalam masyarakat. Dari sini kita dapat mengambil contoh dari disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, di mana ini terjadi karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena adanya perjanjian Renville. Kedatangan Musso yang juga menjadi suatu faktor di mana adanya PKI ini membuat hal yang sangat menguntungkan untuk Amir pada saat itu. Musso dan Amir mengumpulkan semua organisasi komunis hingga pada tanggal 19 September 1948 mereka memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Indonesia pada kali ini tidak tinggal diam. Kolonel A.H. Nasution membentuk gerakan operasi militer 1 dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono untuk menumpas PKI. Pada akhirnya PKI pun dapat disingkirkan dengan menikmati para pemimpinnya seperti Musso dan Amir Syarifuddin yang dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya yaitu pemberontakan DITII Jawa Barat. Pemberontakan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Jawa Barat saja loh, melainkan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Awal mulanya ini terjadi di Jawa Barat, di mana ini terjadi karena perundingan Renville yang berakibat semakin sempitnya wilayah Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo yang kemudian terjadi pertama kali di Jawa Tengah. Latar belakangnya tidak jauh beda dengan Jawa Barat, yaitu perjanjian Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Di sini pemberontakannya dipimpin oleh Amir Fattah. Kemudian ini terjadi lagi di Sulawesi Selatan. Ini terjadi karena ditolaknya anggota Kesatuan Gerila Sulawesi Selatan ke dalam TNI. Pergerakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakir.
Kemudian ini terjadi lagi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu seorang prajurit TNI yang memimpin kesatuan rakyat yang tertindas. Yang terakhir terjadi di Aceh dengan pimpinan oleh Daud Beureeuh pada 1950. Selanjutnya ada Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat APRA di Bandung. Ini terjadi karena kepercayaan masyarakat setempat akan datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan mereka dari Belanda. Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh Raymond Westerling untuk membuat gerakan separatis. Gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan. Karena jika Pasundan ini bergabung ke dengan NKRI, maka aset ekonomi Belanda akan hilang. Gerakan ini lumayan cepat dimusnahkan karena bantuan dari masyarakat sekitar yang sudah sadar akan hal ini. Namun sayangnya Kapten Raymond Westerling berhasil kabur dengan pesawat Catalina ke luar negeri. Yang selanjutnya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini yaitu keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal NIT. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen, yaitu mantan Jaksa Agung NIT. Dokter ini melakukan propaganda agar Maluku Selatan memisahkan diri dari NKRI. Gerakan ini juga didukung oleh KNIL dan Partai Timur Besar Maluku. Upaya penampasan gerakan ini yaitu dengan melalui jalan damai pada awalnya, tetapi karena perdamaian ini ditolak, akhirnya gerakan operasi militer pun diturunkan untuk penumpasan gerakan ini. Dan kita masuk ke yang terakhir yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Latar belakang terjadinya peristiwa Andi Aziz ini adalah munculnya kekacauan di wilayah Sulawesi Selatan akibat bentrokan dari kelompok anti-federal dan pro-federal. Pemerintah RIS atau Republik Indonesia Soviet kemudian mengirim TNI untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi kedatangan TNI dianggap menjadi keancaman bagi kelompok pro-federal, sehingga kelompok federal ini membuat pasukan sendiri yang diketuai oleh Andi Aziz. Penumpasan pemberontakan ini dilakukan dengan menyuruh Andi Aziz untuk menyerahkan dirinya dan mempertanggungjawabkan segala yang telah diperbuatnya, dan sisa anggota lainnya diselesaikan oleh para pasukan TNI. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.